Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Seruan Khalifah, di mana kita akan mengupas khutbah Jumat. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai khutbah atau pidato yang disampaikan oleh Huzur pada kegiatan Istima Nasional Lajnah Imaillah UK pada tanggal 27 September 2025. Dan di studio ini alhamdulillah kita telah hadir narasumber Bapak Mubalik, Bapak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Mubalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin sebelum kita membahas terkait apa yang disampaikan oleh Hujur ya Pak Mubalik, Mhm. dari Pak Mubalik sendiri ya terkait eh, Lajnah Imaillah, karena yang disampaikan secara keseluruhan yang disampaikan oleh Hujur itu mengenai Lajnah Imaillah atau wanita Ahmadi gitu Pak. Nah mungkin bagi pemirsa MTA nih, siapa tahu bagi pemirsa MTA yang belum tahu mengenai Lajnah Imaillah nih Pak, apa sih Lajnah Imaillah itu dan bagaimana sih menjadi seorang pribadi wanita di dalam Ahmadi gitu Pak? Ya, jazakumullah pertanyaannya Kang Taufik. Pemirsa MTA, Lajnah Imailah adalah satu badan lembaga di dalam Jemaat Ahmadiyah yang dibentuk oleh Khalifah kita yang kedua. Nah, fungsinya adalah apa? Itu dijelaskan oleh Huzur di dalam khutbah beliau. Eh, Huzur menyampaikan bahwa fungsi daripada setiap badan-badan ya, atau lembaga di dalam jemaat, baik itu Ansarullah, Lajnah, kemudian Khudamul Ahmadiyah, semuanya itu untuk membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan gendernya gitu ya. Nah, menarik sekali yang Huzur sampaikan terkait Lajnah. Jadi Huzur memberikan sebuah topik yang sangat luar biasa penting bagi Lajnah pada pertemuan istimewa di UK. Huzur mengawali dengan yang Huzur sampaikan ya, bahwa setiap badan-badan dibentuk itu tujuannya adalah sama, yaitu bagaimana seseorang dapat mengenal kepada Allah Ta'ala. Tetapi bagi Lajnah ada tambahan yang menarik, yaitu bagaimana sisi daripada kewanitaan ya, yang dulu pernah dianggap sebelah mata ya oleh peradaban yang lampau, kemudian diangkat oleh Islam sehingga perempuan dapat menunjukkan sisi kesetaraannya, tuh ya, sehingga Huzur sampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu kan diberikan rasa yang sama, pemikiran yang sama, seharusnya memiliki kesetaraan yang sama di dalam hal itu. Nah, tetapi Huzur sampaikan di dalam khutbahnya, ada yang harus diperhatikan oleh kaum Lajnah, yaitu bahasan terkait pardah. Nah, itu Kang Taufik. Oke, baik Pak. Jadi intinya semua badan sama ya untuk mengenal Allah Ta'ala seperti itu ya Pak. Nah tadi sedikit disinggung oleh Pak Mubalik ya, memang Hujur sendiri dalam pidatonya bagaimana seorang Lajnah itu dibentuk oleh Hajrat Muslim Maud begitu Pak. Muslim Maud untuk menumbuhkan spiritual, moral, dan intelektualitas wanita Ahmadi gitu Pak. Nah mungkin yang jadi pertanyaannya adalah pada era sekarang ya Pak, pada era sekarang itu dalam membimbing wanita Ahmadi agar tetap menjadi pribadi yang kuat secara iman dan bermanfaat bagi masyarakat gitu Pak. Misalnya melalui program tarbiyat mereka atau melalui program ta'lim mereka gitu Pak. Bagaimana mereka dapat uh, secara kuat menjalankan keimanan mereka gitu. Ya, Huzur sampaikan begini. Wanita Ahmadi itu ya dibuat sebuah lembaga, salah satu tujuannya adalah agar para Lajnah ini menjadi mercusuar kebaikan. Gitu.
Kalau dulu wanita itu sebelum zaman Rasulullah SAW dianggap sebelah mata, bahkan bukan lagi dianggap sebelah mata, bahkan dihinakan secara ekstrim. Coba bagaimana, mohon maaf, anak yang lahir dari keluarga yang terpandang, jika yang lahir itu perempuan, maka dia ada tradisi bisa dibunuh, dikubur secara hidup-hidup. Bagaimana perempuan diperjualbelikan, bagaimana dianggap bahwa perempuan itu tidak layak untuk beribadah, bahkan menyentuh kitab suci beberapa agama itu dilarang. Nah, Islam kemudian tidak mengizinkan hal itu kembali. Nah, yang menariknya adalah yang membuat kesetaraan itu bukan diberikan oleh laki-laki, tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui kedatangan Nabi Muhammad SAW, bahwa perempuan yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, maka dalam mengadakan tarbiyat di antara lajnah sendiri, Ujur sampaikan tidak diperlukan bantuan daripada laki-laki. Karena apa? Karena dalam Islam meyakini bahwa perempuan itu juga memiliki daya pikir yang sama dengan laki-laki. Bahkan dengan kekhasannya, kekhususannya dari perempuan itu, perempuan bisa memberikan pendidikan tarbiyat yang jauh lebih baik daripada tarbiyat yang diberikan oleh laki-laki. Contoh misalnya Ujur sampaikan, di dalam pendidikan tarbiyat anak-anak saja. Kalau seandainya pendidikan tarbiyat anak-anak itu dipegang oleh laki-laki, pasti akan jauh berbeda hasilnya jika tarbiyat itu dipegang, dididik oleh seorang perempuan, seorang ibu, gitu. Nah, begitu juga di kalangan masyarakat, Ujur menginginkan agar lajnah ini bisa berperan aktif di dalam kancah sosial. Nah, ini semua Ujur sampaikan adalah ingin menyampaikan kepada dunia bahwa Islam melalui Jemaat Ahmadiyah tidak mengkungkung posisi perempuan di dalam tampil di ruang publik, gitu. Nah, jadi sarana tarbiyat yang diadakan di lajnah itu ya berbeda dengan konsepnya di laki-laki, karena mereka memiliki kekhasan, memiliki tugas yang khusus ya, yang sesuai dengan fitratnya sebagai perempuan. Oke, baik. Jadi Islam itu adalah agama yang pertama ya memberikan hak-hak sejati kepada istilahnya wanita gitu Pak. Termasuk hak tadi yang dikatakan Pak Mubalik, pendidikan, warisan, pekerjaan seperti itu Pak. Namun Ujur juga menyinggung walaupun diberikan hak pendidikan, warisan, pekerjaan, tapi masih dalam batas kesopanan atau tanggung jawab yang ditetapkan oleh Allah gitu Pak. Nah, mungkin menurut Pak Mubalik ya Pak, bagaimana sih wanita Ahmadi gitu dapat menunjukkan kepada dunia bahwa ajaran Islam itu justru meninggikan martabat wanita gitu, bukan membatasinya gitu. Ya, di kalangan dunia barat ya, karena Hujur nyampaikan kan di UK ya, berarti di Eropa, sangat kuat isunya bahwa Islam itu menahan terhadap perkembangan perempuan itu, sehingga di barat itu menyampaikan satu slogan, yaitu freedom of expression. Jadi kebebasan untuk berekspresi. Nah, kebebasan untuk berekspresi ini kemudian dibenturkan dengan pemahaman Islam yang berkaitan dengan pardah itu sendiri. Jadi pardah itu dikaitkan bahwa bagi orang Eropa menganggap pardah ini adalah menahan perempuan untuk tidak bisa menjadi wanita modern, gitu. Nah, ini yang disangkal oleh Huzur, gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada faktanya Kang Taufik, yang disebut dengan kebebasan berekspresi ya, itu yang diterapkan oleh Barat kepada perempuan nyatanya bukan malah meninggikan derajat kaum perempuan. Coba dengan mereka mengatakan kebebasan berekspresi, apa yang terjadi terhadap perempuan?
Perempuan malah diminta untuk membuka auratnya, ya kan? Ada penjualan produk apa saja yang menjadi modelnya perempuan dengan menggunakan busana yang tidak menutup aurat. Nah, kalau kita tanya kemudian apakah kebebasan ya berekspresi yang seperti itu memuliakan perempuan atau tidak? Bahkan itu sebaliknya, perempuan dijadikan komoditi. Perempuan dijadikan objek seksualitas. Nah, inilah yang dijaga oleh Islam. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berada di tengah-tengah publik, untuk menyalurkan pikirannya, pendapatnya, ya, yang tadi disampaikan oleh Huzur di awal, yaitu ada kesetaraan dalam keilmuan, dalam pemikiran antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi Islam memberikan rasa hormat kepada perempuan, bahkan menjaga harkat dan martabat perempuan dari upaya-upaya eksploitasi. Yang Huzur sampaikan bahwa konsep-konsep feminisme yang diusung oleh Barat itu hanya bersifat simbolik. Huzur katakan bahwa kita jemaat tidak perlu menggunakan dan tidak perlu tidak memerlukan definisi-definisi tentang kebebasan. Karena kebebasan terhadap perempuan itu sudah didefinisikan langsung oleh hadrat Rasulullah SAW. Bahkan tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kebebasan perempuan, hak-hak perempuan itu dibebaskan, itu bukan karena pemberian seseorang, bukan karena pemberian lembaga manapun, tapi itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan. Jadi kalau ada laki-laki mengatakan bahwa ya sejak tahun inilah kemudian perempuan itu diberikan hak kebebasan melalui konferensi ini, konferensi, tidak. Karena yang begitu biasanya itu memiliki motif-motif tertentu. Ya. Nah, tapi Islam betul-betul pure ya, memberikan kebebasan kepada perempuan dan menjaga harkat dan martabat dari perempuan itu sendiri. Oke, baik. Jadi di Islam itu perempuan dibebaskan untuk mereka mengembangkan diri mereka sendiri gitu istilahnya, Pak. Tapi kalau secara berbicara mengenai kebebasan ya Pak Mu, bagaimana kalau misalkan kan banyak sekarang nih wanita-wanita yang berbagai profesi dalam pekerjaannya. Bagaimana mereka dapat menerapkan kebebasan, tapi mereka juga harus mengikuti apa yang istilahnya dianjurkan oleh Rasulullah, atau menjaga marwah mereka sebagai perempuan tapi dalam dunia lingkungan kerja. Contohnya seperti di lingkungan saya gitu Pak, di kampus kadang mau tidak mau ya kita harus berkelompok dengan perempuan gitu Pak. Nah, bagaimana sih cara menjaga marwah itu Pak agar tetap terjaga walaupun dalam dunia pekerjaan atau dalam pendidikan gitu Pak? Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini hidup di dunia yang semakin menganut kebebasan. Sehingga sulit sekali membuat batasan-batasan antara laki-laki dengan perempuan ketika berada di ruang publik. Ya, bukan saja hanya di dalam tadi yang disampaikan oleh Kang Taufik, ketika di dunia pekerjaan atau di kemahasiswaan, bahkan di transportasi umum, ya, kita misalnya contoh di kereta kita berdesak-desakan antara perempuan dengan laki-laki. Tetapi kalau ditanya bagaimana kaidah penjagaan diri ya antara batasan ketika seseorang perempuan berada di ruang publik, itu seharusnya bagaimana? Nah, Huzur ini mengambil satu kisah yang sangat menarik ya dalam Quran surah Al-Qasas. Di dalam ayat itu Huzur menguraikan. Nah, ada seorang yang soleh bernama Musa yang kemudian nanti menjadi Nabi Musa alaihissalam. Nah, Musa ini ketika belum menjadi nabi, ya, beliau kan lahir di Mesir, ya. Kemudian oleh ibunya dihanyutkan ke sungai. Lalu ditemukanlah oleh istri dari Fir'aun yang bernama Asiyah, ya, Hadrat Asiyah. Dirawat oleh Hadrat Asiyah hingga dia besar. Kemudian Musa yang masih remaja itu melihat kok banyak sekali penindasan yang dilakukan oleh ayah angkatnya, yaitu Fir'aun.
ketidakadilan, kezaliman. Ya. Kemudian Musa alaihissalam keluar dari istana untuk menjumpai masyarakat, mendengar langsung. Ternyata sama hasilnya. Nah, ketika beliau berada di tengah masyarakat, terjadilah sebuah kejadian, yaitu ada orang Bani Israel dengan suku yang lain, yaitu suku Kipti, saling bertengkar, berantem, pukul-pukulan, hingga dari salah satu kaum Bani Israel itu kalah. Tetapi dari Kiptia ini terus ingin ingin berlaku zalim. Sudah kalah, terus saja dipukuli, hingga dia yang kalah ini berlindung di balik badan Nabi Musa alaihissalam. Tapi waktu itu Nabi Musa belum menjadi seorang nabi. Karena dilerai tidak bisa, kemudian Nabi Musa tidak sengaja memukul. Ketika dipukul, rupanya orangnya langsung meninggal. Ya. Nah, dari situlah kemudian Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan ke kota namanya Madian. Jaraknya itu sekitar 500 kilo. Jadi hampir 1 bulan lebih beliau berjalan kaki ke daerah Madian itu. Di daerah Madian ketika berada di sumber mata air, Musa alaihissalam bertemu dengan 2 orang gadis. Ya, sedang menenteng dirijen untuk mengambil air. Si 2 gadis ini berdiam menunggu giliran untuk mengambil air di sumber mata air, yang dimana sumber mata air itu sedang dipakai oleh laki-laki yang membawa gembalaan hewannya. Melihat hal itu, Nabi Musa yang masih muda itu bertanya kepada perempuan itu, kenapa engkau tidak ikut bersama dengan penggembala itu mengambil air? Kenapa menunggu di sini? Nah, kemudian perempuan itu mengatakan bahwa ini adalah ajaran dari ayah saya, itu bahwa kami tidak diizinkan untuk berbarengan dengan yang bukan muhrim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam secara singkat membantu perempuan itu mengambil air, kemudian perempuan itu bisa pulang dengan cepat. Nah, peristiwa itu kemudian disampaikan oleh perempuan tadi kepada ayahnya. Ayahnya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam mengundang Nabi Musa yang masih muda itu untuk diajak makan bareng. Kemudian ditawarkanlah salah seorang putrinya untuk dinikahi oleh Musa dengan syarat Nabi Musa mau berdiam dengan Nabi Syuaib selama 8-10 tahun. Nah, dari kisah yang diangkat oleh Huzur ini, Kang Taufik, Huzur ingin menyampaikan, tuh lihat, kebiasaan parda itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW pun belum diutus. Sejak di zaman Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Dan diabadikan di dalam Al-Quran. Artinya itu harus menjadi sebuah contoh. Contohnya apa? Jemaat kemudian mengambil satu kaidah bahwa perempuan diizinkan untuk berada di tengah publik. Untuk bekerja, untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya, pikirannya, boleh. Tetapi batasi pergaulan kalian, jangan kalian itu bergaul dengan yang bukan muhrimnya secara rapat. Harus ada jarak yang kalian ambil. Itu. Jangan semau-maunya berbaur yang seakan-akan semuanya itu satu gender, gitu ya. Nah, hal tersebut harus menjadi acuan bagi seorang lajnah. Dan poin itu yang ingin Huzur sampaikan kepada kita, sehingga lajnah-lajnah itu memiliki kehormatan yang tinggi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan juga kebablasan seperti yang diajarkan oleh orang-orang Eropa. Pengen supaya laki-laki dengan perempuan ini berbaur sedemikian rupa yang ujung-ujungnya itu nanti akan menjadi penyakit sosial. Yang namanya perempuan dengan laki-laki secara fitrati akan timbul apa yang timbul, yaitu hawa nafsu. Akan terjadi perselingkuhan, akan terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan ini dijaga oleh Islam. Yang lucunya, Islam menjaga ini, orang-orang barat malah membebaskan ini, coba. Di satu pihak mereka mengatakan ini adalah sebuah kebebasan, tetapi di satu pihak mereka ini sedang merusak moral orang-orang yang ada di sana. Nah, Islam menyeimbangkan itu. Bagaimana perempuan dikasih kebebasan dan bagaimana juga Islam menjaga agar sosial masyarakat itu tetap bersih dari perilaku-perilaku yang buruk akibat dari pergaulan yang bebas seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi memang
Pardah ini sudah ada dari zaman Nabi Syuaib ya Pak, dan terus-menerus Pardah ini terus diajarkan oleh nabi-nabi selanjutnya gitu Pak. Nah mengenai Pardah berarti ya Pak, mungkin secara kenyataannya ya di dalam jemaat, kita sering mengadakan kegiatan dalam jemaat itu untuk berkolaborasi, di mana kita mengembangkan jemaat. Nah, ada nggak sih Pak ketentuan-ketentuan apa namanya, agar kita masih tetap berkolaborasi tapi dapat menjaga pardahnya gitu Pak? Ketentuannya seperti apa aja sih Pak? Ya, menariknya di dalam khutbah Huzur tersebut juga Kang Taufik, Huzur menyampaikan satu poin, ya. Huzur sampaikan ini menjadi koreksi untuk kita para Ahmadi, bahwa ada di kalangan Ahmadi yang memberikan masukan bahwa ketika kita berkolaborasi dengan yang bukan jemaat begitu, kemudian pertemuan itu kita yang buat, kita yang menjadi tuan rumahnya, bagaimana kalau dibebaskan saja antara perempuan dan laki-laki? Jadi LI kita bisa satu meja begitu ya dengan yang gair, dan juga begitu dengan sebaliknya. Huzur sampaikan bahwa ini adalah pemikiran yang tidak benar. Seharusnya lajnah ya harus dengan sangat kuat menyampaikan kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu bahwa kita harus tetap berpulang kepada prinsip tentang pardah itu sendiri. Tidak apa-apa kata Huzur, kita ini berbeda, tetapi kita berbeda untuk sesuatu hal yang benar, gitu. Untuk sesuatu hal yang modern, ya, yang tidak menimbulkan dampak negatif dari apa yang kita lakukan itu. Ya, jadi itu yang Huzur note ya, yang Huzur catat bagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam satu ruangan. Oke baik Pak, wah luar biasa sekali ya. Kita banyak belajar nih mengenai tadi apa itu lajnah, kemudian bagaimana peran seorang wanita, kemudian wanita diberikan kebebasan di dalam Islam tadi yang disebutkan oleh Pak Mubalik, kebebasan walaupun diberikan kebebasan tapi masih memegang pardahnya, mungkin seperti apa Pak Mubalik. Pemirsa MTA dimanapun berada, semoga episode Seruan Khalifah kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jika pemirsa ingin menyaksikan khutbah Huzur, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan saksikan program Seruan Khalifah pada episode-episode selanjutnya. Saya Taufik Ahmad selaku host dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.